Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya berharap sambungan secara audio visual dengan Bang Abalin, tenaga ahli kantor staf kepresidenan sudah bisa berjalan dengan baik. Bang Abalin, tadi mungkin Anda tidak sempat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Al Araf, tapi ini bagian dari cover both side. Kami ingin Anda memberikan respon terhadap ini. Tadi kan Mas Al Araf bilang ini jangan sampai menegasikan penyelesaian secara yudisial. Ini yang saya maksud adalah penyelesaian secara non-yudisial. Apakah ini adalah shortcut seperti yang disampaikan oleh Mas Al Araf tadi, atau jalan pintas, atau justru ini menjadi langkah awal yang diharapkan bisa mengakselerasi penyelesaian secara yudisial yang selama ini mentok, tidak berjalan di tempat begitu, Bang Abalin? Ya, itu tadi awal saya katakan, saya menyampaikan permohonan maaf karena terputus-putus ini signal di sini. Dari awal kan saya katakan bahwa berpuluh-puluh tahun Republik negeri ini, Republik dan pemerintahan negeri ini, dan masyarakat khususnya para pegiat sosial, hukum, dan masyarakat yang korban di beberapa tempat yang dikemukakan oleh Bapak Presiden. Hari ini Presiden Joko Widodo, kepala negara dengan tulus, kemudian dan menyesal, ingat itu, terjadinya hak asasi manusia yang sifatnya berat di Masjid. Artinya apa? Pemerintah mengambil langkah-langkah pemulihan bagi hak-hak para korban tanpa menghilangkan, ingat baik-baik, tanpa menghilangkan penyelesaian judisial. Apa yang mau saya bilang bahwa Presiden menyampaikan ini, kan kita tahu tadi bahwa setelah ada laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu, yang kita tahu ini di Istana Negara Presiden menyampaikan ini secara terbuka. Karena itulah maka perkara-perkara yang terkait dengan masalah banyak orang, masalah hak asasi manusia, mari kita mulai dengan pikiran yang bersih, kita berprasangka baik, kita akan tulus melihat bahwa ada komitmen pemerintah. Ingat baik-baik, ada komitmen pemerintah untuk mengawal kemajuan HAM di tanah air. Dengan begitu maka dari dasar lubuk sebagai kepala di tengah-tengah masyarakat, di tengah publik Indonesia, saya ingin mengikat bahwa ini adalah langkah dengan baik agar kita bisa memperjuangkan hak-hak yang sudah diambil hak-haknya secara asasi meskipun pada beberapa tahun yang lalu. Tapi pemerintah secara terbuka, Presiden dengan tulus menyampaikan ini kepada masyarakat, kepada ruang publik. Itu sesuatu yang menurut saya tidak boleh dianggap sebagai langkah-langkah untuk kepentingan politik, isapan jempol dan lain-lain. Saya tidak setuju dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang sangat tidak berpositif thinking, berhusnuzan, berbaik sangka terhadap langkah-langkah ketulusan yang dilakukan oleh Presiden. Baik, Pak Makarim, apakah mungkin Anda juga bisa memberikan pandangan, apakah memang penyelesaian secara non-yudisial ini secara otomatis mengesampingkan, atau tadi istilah yang digunakan Mas Al Araf adalah shortcut, langkah singkat yang diambil oleh pemerintah, atau ini dua hal paralel yang berbeda yang memang harus dilakukan oleh negara? Ya, yudisial jalan, non-yudisial juga tetap harus dilakukan. Terima kasih Mbak. Jadi kita melihat ya bahwa pemerintah sebenarnya ingin sungguh-sungguh menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu. Ya, telah dilakukan proses mekanisme yudisial. Ya, kita melihat ada 4 pengadilan ya mengenai Apikura, Jakarta, Tanjung Priok, ya, Timor Leste, dan juga Paniai. Dan kita juga melihat sudah dilakukan mekanisme non yudisial dengan melalui KKR. Tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi kemudian mementahkan hal itu dengan permintaan untuk perbaikan RUU KKR agar supaya apa yang menjadi masalah itu bisa pulih kembali ya. Tetapi prosesnya itu untuk memulihkan kembali undang-undang KKR itu kan sampai sekarang belum bisa dilakukan ya. Jadi oleh karena itu kalau kita di dalam pembahasan di PP HAM itu mengatakan bahwa
ini adalah sesuatu yang mungkin dari hal-hal yang tidak mungkin dilakukan. Jadi oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa mencoba mengatasi masalah penyelesaian non-judicial pelanggaran HAM masa lalu. Ya, oleh karena itu kita menyusun beberapa rekomendasi-rekomendasi dan juga harapan-harapan agar supaya masalahnya ini bergerak ya untuk dalam menyelesaikan masalah ini. Pak Makarim, Anda juga mungkin bisa merespon apa yang disampaikan oleh Mas Al-Araf tadi, bahwa kok di rekomendasi PPHAM itu tidak ada poin mengenai mendorong atau dalam narasi yang serupa untuk penyelesaian secara yudisial. Memang bukan ranahnya PPHAM, sehingga ini memang ranahnya APH atau aparat penegak hukum, atau ada perspektif lain? Mbak juga mendengar ya apa pidato Bapak Presiden ya, bahwa Presiden mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Bapak Presiden itu adalah tanpa menegasikan atau tanpa menghilangkan proses yudisial daripada kasus itu. Memang kita menghendaki agar supaya proses yudisial apabila mungkin dilanjutkan aja ya, dan kalau misalnya saja rencana undang-undang KKR itu bisa diajukan lagi, ajukan aja lagi ya. Nanti kan itu merupakan suatu proses yang bisa membantu korban-korban yang sekarang mengalami penderitaan sejak berpuluh-puluh tahun. Ya, malah saya mendengar bagaimana penderitaan korban itu di mata saya, di hadapan beberapa orang, langsung menangis teriak-teriak sendiri mengingat bagaimana nasib ayahnya, di mana makam daripada ayahnya itu yang tidak diketahui sama sekali ya. Jadi banyak sekali ternyata korban-korban, baik istri, baik anak maupun keluarga ya, keluarganya itu yang sama sekali membutuhkan perhatian dan juga membutuhkan semacam pemulihan ya terhadap kondisi para korban tadi. Nah, Pak Makarim mungkin bisa elaborasi lebih konkret lagi bentuk pemulihan hak mereka yang menjadi keluarga, karena ini peristiwanya dari tahun 65 sampai 2003, mungkin sebagian sudah mangkat. Bentuk pemulihan hak korban secara konkret itu bisa dilihat oleh kami itu seperti apa, Pak Makarim? Ya, pemulihan korban misalnya saja ya. Ada orang yang sudah sekolah di luar negeri ya, kemudian karena dituduh ya untuk tersangkut daripada kasus pelanggaran HAM tadi, maka dia tidak paspornya diambil, sehingga dia itu berkeinginan sekali untuk pulang ke tanah air ya, karena tidak memiliki paspor dia tidak bisa pulang kembali. Jadi misalnya kalau dalam kasus itu diberikan saja paspor itu, dia sudah pulih untuk bisa kembali ke tanah air ya. Kedua, misalnya saja kasus mengenai hal-hal yang mereka tadinya mempunyai properti ya, tapi di dalam kasus kejadian maka ada kasus bahwa properti tadi diambil oleh pihak lain ya, sehingga yang bersangkutan menjadi pihak yang menahan korban atau masalah yang tidak miliki lagi ya, sehingga keadaan sosial ekonomi daripada korban itu sangat memprihatinkan. Ya, jadi dia membutuhkan jalan keluar untuk bagaimana bisa menjalani hidup seperti orang kebanyakan. Itu maksud Pak Makarim ya? Baik. Ya. Mas Al-Araf. Jadi konkret apa yang dimaksud dengan pemulihan hak korban yang selama ini mungkin menjalani hidup dengan banyak pembatasan atau keterbatasan, itu satu. Kemudian yang kedua tadi, secara kalau kita dengarkan seperti Pak Makarim bilang, kalau kita dengarkan secara utuh kan Presiden menegaskan dan menyatakan dalam pidatonya bahwa ini atau penyelesaian non-yudisial ini tidak menegasikan penyelesaian yudisial. Jadi apa masalahnya, Mas Al-Araf? Masalahnya adalah harusnya penyelesaian yudisial didahulukan. Karena Undang-Undang Nomor 26 2000 sudah ada terlebih dahulu gitu, ketimbang Kepres yang dibuat oleh Pak Presiden Jokowi. Kalau ada kasus-kasus melalui pengadilan yang kemudian menghasilkan keputusan yang tidak maksimal, menurut saya justru pemerintah harus mengevaluasi apa problem dan kendalanya dan memperbaiki di sistem kejaksaan dan peradilan HAM supaya kemudian mereka memahami tentang persoalan kasus pelanggaran HAM berat itu. Saya terdapat keputusan yang baik ke depannya, bukan mengambil jalan pintas. Nah, yang ketiga adalah
saya memahami apa yang disampaikan oleh Prof. Makarim tentang kasus-kasus tersebut. Yang disampaikan oleh Prof. Makarim kan sebenarnya sedang ingin menjelaskan kasus peristiwa 65 gitu ya, yang kemudian mencoba melihat problematika yang terjadi pada era tersebut dan banyak kendala-kendala sosiologi politik sehingga mengambil langkah-langkah non-judicial tadi itu. Tapi persoalan dasar kita adalah kasus pelanggaran HAM ini tidak semuanya seperti dalam konteks sosiologi politik pada 65. Peristiwa-peristiwa yang sosiologi politiknya sangat mungkin untuk diadili dalam peradilan HAM itu harusnya dimajukan terlebih dahulu. Saya ambil contoh Mbak Christian adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa gitu ya. Itu kasus yang sudah dalam proses penyidikan oleh Komnas HAM, berkas hasil limpaan kejaksaan. DPR sudah merekomendasikan kepada pemerintah, udah ada rekomendasi DPR untuk membentuk pengadilan HAM. Artinya untuk kasus itu dia bisa didahulukan pengadilannya, tidak dengan mengambil jalan non judicial itu gitu. Jadi persoalan kita adalah ini gebiah uya terhadap kasus-kasusnya sehingga kemudian menimbulkan kerumitan. Dalam konteks yang dijelaskan oleh Prof. Makarim untuk peristiwa 65, saya bisa memahami dalam konteks sosiologi politik non-judisialnya. Tapi untuk kasus-kasus yang terdekat seperti Semanggi, kerusuhan Mei, penghilangan orang secara paksa, itu kasus-kasus yang buktinya kuat, pelakunya ada, korbannya ada, sehingga sangat mungkin untuk jadi dalam proses peradilan dan itu harusnya didorong. Mas Al-Araf, ya. Saya sudah menangkap poin Anda, Mas Al-Araf. Kalau menggunakan, bukankah kalau menggunakan frame berpikir Anda itu apakah akan mungkin nanti kasus-kasus pelanggaran HAM yang Anda sebut tadi baru terjadi belakangan di tahun 98 ke atas sampai 2003, bukankah itu sangat mudah dipelintir bahwa ini bisa jadi menjadi peluru untuk menyasar sosok-sosok tertentu ketimbang menjadi sebuah kasus hukum pelanggaran HAM berat murni? Bukankah kalau dengan menggunakan pola pikir Anda bisa begitu? Ya, itu dia. Akhirnya orang berpikir bahwa ada dimensi politik untuk kasus-kasus penghilangan orang secara paksa, kerusuhan Mei, tidak masuk dalam peradilan. HAM itu kemudian orang menduga terkait dengan kompromi-kompromi politik dalam kekuasaan, dalam lingkaran politik kekuasaan, sehingga kasus tersebut tidak didahulukan pengadilan judisialnya. Saya paling sangat aneh adalah kasus penghilangan orang secara paksa. Sudah ada rekomendasi DPR kok, tinggal pemerintah membentuk saja. Komnas HAM juga sudah selesai. Problemnya kan political will yang nggak jalan untuk hal tersebut. Nah, tapi gini Mbak, saya menganggap bahwa sekarang sudah ada langkah itu. Saya ingin ngambil posisi sikap pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa mengakui, menyesal. Dan kedua, yang ketiga adalah pemerintah menyatakan tidak menegasikan langkah judicial. Artinya, dalam negara hukum, kalau negara mengakui ada kejahatan, pelanggaran HAM berat dalam peristiwa-peristiwa tertentu, oleh karenanya negara wajib untuk membawa itu dalam proses peradilan. Kenapa? Dalam negara hukum menjadi sangat berbahaya sebuah kejahatan tidak diikuti dengan proses peradilan. Oleh karenanya, buat saya langkah berikutnya adalah dari pengakuan dan penyesalan negara tersebut, Presiden segera memerintahkan Jaksa Agung untuk mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Yang menurut saya yang terdekat adalah kasus-kasus yang terjadi pada tahun 1998, penghilangan orang secara paksa, kerusuhan Mei, dan juga peristiwa Semanggi. Bawa kasus itu dalam pengadilan, apalagi mereka kasus-kasus yang sudah mendapatkan rekomendasi DPR, silakan proses dilanjut. Dengan langkah itu kita akan bisa melihat bahwa proses non-judicial ini hanyalah salah satu bagian paket untuk menuju proses judicial. Kalau itu yang terjadi, itu kan menjadi langkah baik. Nah, sayangnya di rekomendasi pemerintah disebutkan bahwa pengakuan itu diikuti dengan keharusan untuk melakukan langkah judicial. Harusnya arah pada itu, gitu Mbak. Sebelum masuk ke situ, sebelum masuk ke langkah penyelesaian secara yudisial, saya ingin Bang Ngabalin memberikan jawaban. Tadi disampaikan oleh Mas Al-Araf, jangan sampai ini ada kompromi. Benarkah ada kompromi di balik pengakuan dan penyesalan negara yang disampaikan Pak Jokowi? Apakah benar itu ada? Bang Ngabalin, Anda bisa konfirmasi? Ada dua hal yang harus dimaknai secara baik ya. Ingat baik-baik. Ini harus dimaknai dengan baik. Yang pertama, dalam kapasitas Presiden sebagai kepala negara. Ingat ya, Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara, negara atas nama negara, beliau dengan tulus, ya, dengan tulus kemudian menyampaikan penyesalan
akan terjadinya pelanggaran HAM seperti yang tadi saya kemukakan, pelanggaran HAM berat di masa lalu. Karena itu bagian yang kedua nih, dalam atas nama negara, dan yang kedua sebagai kepala pemerintahan. Jangan lupa ya, sebagai pemerintah maka beliau mengambil langkah-langkah memerintahkan kepada Profesor Dr. Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengambil langkah-langkah pemulihan terkait dengan apa? Terkait dengan hak bagi para korban tanpa menghilangkan penyelesaian yudisial. Kapan dan bagaimana? Tadi Mas Araf sudah menyampaikan, ini orang bicara tentang negara dan menyelesaikan perkara-perkara yang besar. Maka Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada Menko Polhukam untuk mengawal. Apa itu? Mengawal penyelesaian hal-hal yang sifatnya konkret. Karena ini pemerintah atas nama negara telah menyampaikan sebuah pengakuan atas pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah kita, yang terjadi pada masa yang lalu. Karena itulah maka upaya-upaya konkret, Presiden memerintahkan Menko Polhukam untuk upaya-upaya konkret ini segera dilakukan karena pemerintah berkomitmen. Presiden Joko Widodo memiliki satu komitmen bersama-sama dengan kawan-kawan termasuk Al-Araf dan lain-lain sebagainya. Mari kita hargai ini sebagai satu bentuk pengakuan, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Maka saya bilang supaya kita berbaik sangka, momentum ini harus dilakukan dengan baik. Kemudian Profesor Makarim dengan teman-teman bapak-bapak yang hebat di PP HAM itu, kita juga harus hargai, menghormati. Kerja-kerja ini kan berpuluh-puluh tahun ini kita menunggu ini. Hari ini pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atas nama negara, beliau menyampaikan pengakuan penyesalan dari lubuk hati yang paling dalam dengan punya komitmen memerintahkan Menko Polhukam mengawal agar semua langkah-langkah konkret itu diselesaikan dengan baik, termasuk tanpa mengabaikan penyelesaian secara yudisial, non-yudisial. Gitu secara penyelesaian yudisial. Nah, begitu. setelah... Jadi jelas itu, jelas kita bisa sampaikan ini kepada masyarakat dan bisa juga didengar oleh orang banyak, sehingga jangan pernah dikait-kaitkan perkara-perkara ini dengan ada komitmen, ada negosiasi politik apa. Nggak ada lagi. Jokowi sudah mau selesai ini masa pemerintahannya. Jadi mari kita dari lubuk dan pikiran yang jernih, dengan hati yang tulus, dengan pengakuan yang begitu tulus disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dihormati ini sebagai satu bentuk pengakuan negara atas korban-korban yang berjatuhan, korban HAM yang begitu berat pada masa lalu. Baik, banyak pihak yang mengapresiasi di langkah Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan katakan tadi sebagai kepala pemerintahan memerintahkan Menko Polhukam untuk melakukan langkah-langkah konkret. Apakah langkah-langkah konkret itu seperti yang diharapkan oleh salah satunya Mas Al-Araf, yaitu langkah penyelesaian secara yudisial? Apakah itu mungkin dilakukan dalam waktu dekat? Kita jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.